Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Nah, selanjutnya bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah, mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum Ibu memulai, Ibu informasikan kalian nanti bisa mengisi di WA Group ya. Daftar kehadiran kalian sudah Ibu siapkan, nanti kalian tinggal isi. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 mengenai pelajaran IPA ya. Ada organ pencernaan hewan. Sebelum Ibu menjelaskan, yang perlu kalian ketahui bahwa tujuan dalam pembelajaran ini yaitu siswa mampu menyebutkan 4 organ-organ pencernaan hewan dominansia. Kemudian siswa juga mampu menjelaskan 4 fungsi dari organ-organ pencernaan hewan dominansia. Ya. Nah, di sini bisa kalian lihat. Selanjutnya, siapa yang tahu di antara kalian apa itu hewan dominansia? Ya, hewan dominansia adalah merupakan hewan mamalia yang biasa memamah makanannya sebanyak 2 kali. Ya. Kemudian contohnya, ada yang tahu? Ya, betul sekali ya. Contohnya bisa kalian ketemukan dalam kehidupan sehari-hari seperti sapi. Nih, contohnya sapi. Kemudian ada juga domba ya. Kemudian kambing juga bisa contohnya. Kemudian kerbau ya, banyak. Kijang juga. Nah, biasa hewan ini memakan tanaman seperti rumput. Ya. Selanjutnya Ibu akan jelaskan kalian perhatikan di sini gambarnya ada saluran pencernaan hewan dominansia ya, mulai dari mulut di sini. Nah, perhatikan. Kemudian kerongkongan, dengan kata lain esofagus. Kemudian lambung, lambungnya ini ada 4 macam, ada 4 bagian, mulai dari rumen ya, retikulum, omasum, dan abomasum. Kemudian nanti ada usus halus, usus besar, dan anus. Ini letak-letaknya kalian perhatikan nanti gambarnya ya. Ini diperhatikan kembali gambarnya. Letak-letaknya di mana? Nah, nanti kalian perhatikan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan urutannya ya. Yang tadi dari gambar, Ibu tuliskan di sini urutannya. Kalian perhatikan urutannya di sini, mulai dari mulut, kerongkongan, ya, masuk ke lambung. Lambung ini ada 4 tadi, rumen, retikulum, omasum, abomasum, kemudian ke usus halus, usus besar, dan terakhir organ pencernaannya itu anus ya. Nah, selanjutnya fungsi-fungsinya yang perlu kalian perhatikan di sini. Perhatikan fungsinya ya, mulai dari organ pertama yaitu mulut ya. Mulut, nah di sini merupakan organ pertama pencernaan, tempat memasukkan makanan ya melalui mulut. Di dalam mulut ini ada gigi. Nah, ada gigi seri dan ada gigi geraham. Kalian perhatikan gambarnya di sini. Nih, kalian perhatikan gambarnya, gigi seri yang mana ya. Kemudian gigi geraham ini ada 2, gigi geraham depan dan gigi geraham belakang. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan gigi gerahamnya untuk mengunyah makanan ya. Selanjutnya di dalam mulut juga ada lidah. Lidah berfungsi untuk merenggut makanan dan mendorong makanan menuju ke tenggorokan dan lambung ya. Dalam mulut sapi juga ada enzim yang namanya enzim saliva ya. Nah, enzim ini merupakan enzim khusus. Kemudian dia berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi ya pada mulut kita, pada mulut sapi. Kemudian setelah dari mulut ada kerongkongan esofagus. Ini merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. Nah, di sini ada fungsi lambung secara umum menyimpan makanan sementara di lambung, kemudian nanti diproses di dalamnya ya, ada pembusukan dan peragian juga. Nah, untuk lebih jelasnya ini urutan-urutan perut di lambung ya, bagian di lambung ada namanya rumen, kemudian retikulum, omasum, abomasum. Nah, kalian perhatikan gambarnya sini. Ya, mulai dari rumen dari mulut ini terus ke rumen ini. Rumen ini bagian lambung yang paling besar ya, rumen ini yang merah muda ini. Kemudian retikulum ini bagian depannya melengkung. Nah, dari retikulum ini kita ke omasum ini yang pink tua. Kemudian dari omasum ke abomasum. Ini urutannya ya di bagian lambung pada hewan dominansia.
Kemudian fungsinya supaya lebih jelas kalian perhatikan sini fungsinya ya. Mulai dari rumen. Rumen itu dengan kata lain dikatakan sebagai perut besar ya. Dikatakan sebagai perut besar. Fungsinya untuk apa? Nih fungsinya perhatikan. Tempat sementara untuk mencerna makanan dari mulut. Jadi makanan yang masuk ke dalam ini, ke dalam lambung masuk pertama ke rumen. Nah di sini makanan untuk sementara ditaruh. Nah rumen ini ukurannya sangat besar. Jadi berapa makanan banyak bisa ditampung di dalam rumen. Nah tempat terjadi pencernaan dengan bantuan bakteri. Nah, kemudian dari rumen ini ke retikulum atau dikatakan perut jala ya. Nah, di dalam retikulum ini nanti makanan masuk dari rumen ke retikulum menjadi dirubah menjadi gumpalan-gumpalan ya, menjadi gumpalan-gumpalan kasar. Nah, pada saat istirahat sapi pada saat istirahat ini makanan yang ada di retikulum ini gumpalan-gumpalan tadi dia kembali lagi ke bagian mulut ya, kembali ke bagian mulut sehingga dikunyah lagi di dalam mulut. Makanya hewan ruminansia ini dikatakan hewan yang memamah biak karena dia mengunyah makanannya ya kembali sebanyak 2 kali ya. Nah, tempat terjadinya juga nanti dimasukkan lagi melalui rumen kemudian kembali lagi ke retikulum. Nah, di sini retikulum juga tempat terjadinya penyerapan ya, penyaringan benda-benda asing nanti yang dicerna. Jadi tidak masuk ke dalam omasum benda-benda asing yang tidak bisa dicerna. Kemudian di omasum ini nanti tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan enzim yang ada di omasum. Dengan kata lain disebut perut kitab. Kemudian dari omasum diteruskan ke abomasum. Nah, di abomasum ini tempat terjadi pencernaan sebenarnya di dalam abomasum ini dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Ya, pencernaan secara kimiawi seperti pepsin ini berperan dalam mengubah protein menjadi asam amino. Nah, ini fungsi-fungsi dari lambung ya, dari bagian-bagian organ pencernaan lambung. Selanjutnya dari lambung kita menuju ke usus halus. Nah, usus halus ini tempat terjadinya proses penyerapan atau bisa juga fermentasi terjadi di usus halus ini. Kemudian setelah dari usus halus kita ke usus besar. Nah, di usus besar ini tempat terjadinya penyerapan air dan pembusukan sisa makanan menjadi feses. Nah, jadi di dalam usus besar ini diserap ya, terjadi penyerapan air yang masuk, kemudian makanan-makanan yang tidak bisa dicerna, yang tidak dibutuhkan tubuh itu dirubah menjadi terjadi pembusukan sehingga berubah menjadi feses. Nah, feses inilah nanti atau kotoran yang biasa tidak diperlukan tubuh dikeluarkan melalui anus. Nah, ini tempat mengeluarkan feses tersebut. Nah, mungkin dari sini materi singkat Ibu dapat kalian simpulkan ya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Ibu bantu ya. Nah, di sini yang dapat disimpulkan adalah bahwa hewan ruminansia itu merupakan hewan yang memamah makanannya sebanyak 2 kali ya. Dia termasuk hewan mamalia. Contohnya bisa kalian temukan sapi, kerbau ya, kambing, ya kan, domba, rusa. Nah, biasa hewan-hewan ini memakan tanaman berupa rumput. Urutannya tadi organ pencernaannya mulai dari mulut, kerongkongan, lambung. Lambungnya tadi ada 4 ya. Ada rumen, ada retikulum, ada omasum, abomasum, usus halus, usus besar, dan anus. Mungkin ini saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua paham, dan apabila tidak paham bisa nanti kalian menanyakan lewat WA group ya. Di sini nanti ada latihan soal yang mungkin bisa kalian nanti kerjakan, kemudian kalian foto hasilnya dan kirim melalui WA group. Nanti ada LKPD yang Ibu kirim juga ya di melalui WA group, nanti bisa kalian kerjakan LKPD-nya kemudian kirim ke Ibu. Dan satu lagi ada latihan evaluasi di Google Form, nanti linknya Ibu kirim, nanti bisa kalian isi di dalamnya, bisa langsung diisi, tidak usah ditulis soalnya. Tetap semangat ya belajar di rumah walaupun kita belajar jarak jauh. Mudahan kalian semua tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jika ingin keluar rumah tetap pakai masker ya, jaga jarak dan selalu untuk cuci tangan. Ibu akhiri, sebelumnya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.